Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Aulia Dafatiri Rai dengan NIM 2410605028. Saya dari kelas A untuk mata kuliah Grafis dan Visualisasi. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan apa itu graphic pipeline. Jadi yang pertama, graphic pipeline adalah serangkaian tahapan yang dilalui oleh data grafis berupa vertex atau titik-titik penyusun objek untuk diubah menjadi gambar dua dimensi di layar. Selanjutnya, sebagian besar proses dilakukan oleh GPU atau Graphics Processing Unit. Selanjutnya, tujuan utama graphic pipeline adalah mengonversi koordinat 3D menjadi pixel 2D yang memiliki warna. Selanjutnya ada dari tahapan utama graphic pipeline. Yang pertama ada dari vertex processing, yaitu mengolah data awal yang berupa titik-titik atau vertex, termasuk posisi dan atribut lainnya. Selanjutnya yang kedua ada rasterization, yaitu mengubah data geometri berbasis vektor menjadi fragmen atau calon pixel. Yang ketiga ada dari fragment processing, yaitu menentukan warna akhir setiap pixel berdasarkan tekstur, cahaya, dan bayangan. Yang keempat, output merging, yaitu menggabungkan hasil akhir dan menampilkannya ke frame buffer sebagai gambar di layar. Selanjutnya ada dari pemrosesan geometri. Yang pertama, vertex shader, yaitu setiap vertex diproses secara individual untuk dilakukan transformasi seperti translasi, rotasi, dan skala. Pada tahap ini, koordinat objek diubah dari ruang objek menjadi koordinat layar. Yang kedua, shape assembly, vertex-vertex yang telah diproses kemudian dihubungkan menjadi bentuk dasar seperti segitiga atau triangle atau garis yang menjadi penyusun utama objek 3D. Nah, jadi bentuk-bentuk bangun datar seperti persegi, trapesium, dan semacamnya itu dia tuh tidak bisa langsung jadi di dalam graphic pipeline. Dia tuh hanya bisa membaca bentuk segitiga saja. Misal kalau kita pengen bentuk persegi panjang, nah berarti yang dibutuhkan dua segitiga atas, bentuk atas seperti itu, dan bentuk bawah. Selanjutnya ada geometry shader, yaitu tahap tambahan yang dapat digunakan untuk menambah, mengurangi, atau memodifikasi bentuk geometri sebelum masuk ke tahap berikutnya. Yang keempat, rasterization, yaitu menentukan pixel mana saja pada layar yang tertutup oleh bentuk geometri tersebut dan menghasilkan fragmen. Selanjutnya ada pewarnaan dan tampilan akhir. Yang pertama, fragment shader, yaitu setiap fragmen diproses untuk menentukan warna akhir pixel. Pada tahap ini dilakukan perhitungan, yaitu warna dasar, tekstur, pencahayaan, serta bayangan. Yang kedua ada testing and blending, yaitu fragmen diuji menggunakan depth test untuk menentukan objek terdekat, serta blending untuk mengatur transparansi warna. Yang ketiga, display. Hasil akhir disimpan ke frame buffer dan kemudian dikirim ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode script dari 10 lightshadow2.py dari VS Code. Nah, yang pertama ada dari baris from core base, import base, sampai banyak ya seperti ini yang diimport database-nya. Oke, yang pertama ada dari database core yang diimpor. Yang pertama ada dari mengimpor base, kamera, mesh, renderer, scene, serta tekstur. Nah, jadi fungsinya ini apa saja? Yang pertama ada dari base. Base ini merupakan kerangka utama aplikasi, yaitu window, loop, serta input. Yang kedua, kamera. Nah, kamera sendiri yaitu sudut pandang kamera. Yang ketiga ada dari mesh. Mesh ini objek 3D, yang mana dia ini merupakan gabungan antara geometri serta material. Yang keempat ada renderer. Renderer ini proses menggambar scene ke layar. Selanjutnya ada scene sendiri, yaitu wadah semua objek. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur ini pembuat gambar tekstur. Selanjutnya ada dari mengimpor database effects.
nih sampai vignette effect. Nah, yang pertama ada dari additive blend effect sampai vignette effect. Nah, fungsinya ini pada mengimpor database effect ini, dia ini efek visual pasca render, yang mana walaupun tidak semuanya dipakai, efek-efek ini memungkinkan yang pertama menyaring area terang, yang kedua blur, yang ketiga menggabungkan scene, serta yang keempat memanipulasi warna. Dalam script ini, dalam baris yang diimpor database effect ini, yang benar-benar dipakai itu hanya additive blend effect, horizontal blur effect, terus vertical blur effect, serta bright filter effect juga dipakai juga untuk ya filter penerang begitu ya. Jadi efek-efek tersebut itu digabung untuk membuat efek bloom atau cahaya. Baik, selanjutnya ada dari mengimpor database extras, yaitu mengimpor dua. Yang pertama movement rig serta post processor. Nah, fungsinya ini, extras ini itu menyediakan fitur tambahan. Yang pertama ada dari movement rig, yaitu sistem kontrol kamera FPS. Serta post processor, yaitu mengelola render scene ke tekstur lalu menerapkan efek berantai. Selanjutnya ada dari mengimpor database geometri. Yang pertama box geometri, rectangle geometri, serta sphere geometri. Nah, fungsinya ini apa saja? Pada blok geometri ini, yang ketiga ini, dia ini untuk membangun objek 3D-nya. Geometri ini menentukan bentuk, apakah itu bola, persegi, serta ataupun itu kubus. Selanjutnya ada dari database material, ada dua diimpor, yaitu surface material serta tekstur material. Nah, fungsinya ini sama seperti geometri sebelumnya, yaitu untuk membangun objek 3D juga. Tapi material ini dia tuh menentukan tampilannya, seperti tekstur atau warna yang akan ditampilkan pada layar. Selanjutnya ada definisi kelas utama. Di sini mengambil kelas test untuk mewarisi base. Artinya, kelas ini otomatis memiliki game loop, serta memiliki fungsi initialize dan update. Nah, di kelas test base ini, dia ini memiliki entry point aplikasi. Selanjutnya ada dari dev initialize self. Nah, fungsi initialize self ini, dia ini dijalankan satu kali saat program dimulai. Isinya itu adalah setup awal scene, yang mana dia ini merupakan tampilan awal scene-nya. Baik, selanjutnya ada dari self renderer clear color 000 sampai self camera set position 004. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya ini dia ini layar dibersihkan dengan warna hitam. Jadi kode 00 ini adalah warna hitam dari clear color, serta self scene dalam kurung ini fungsinya itu scene itu dibuat sebagai wadah objek. Nah, lalu self kamera aspek rasio 800/600. Nah, maksudnya ini jadi mengatur kamera itu berarti hanya bisa mengambil aspek rasio 4:3. Nah, karena 800/600 ini kan kalau disederhanakan jadi 4:3 gitu. Selanjutnya ada dari self camera set position 004. Nah, maksudnya ini kamera tuh dibuat dan diposisikan di depan objek. Nah, jadi 00 berarti X-nya ini kan 0, berarti gak ada. Terus Y-nya 0 juga, berarti posisinya gak ada, berarti tetap ya tengah. Nah, 4, Z-nya 4. Yang mana dia tuh 4 bergerak maju atau mundur 4. Berarti dia ini hampir mendekati mata manusia, atau ya hampir mendekati lah untuk dilihat lah. Lalu selanjutnya ada dari self rig movement rig sampai ini self rig set position 014. Nah, pada blok ini jadi fungsinya itu self rig movement rig ini untuk membungkus kamera dengan movement rig, lalu memungkinkan kamera digerakkan dengan input. Selanjutnya menempatkan kamera sedikit di atas tanah. Nah, jadi posisinya itu sedikit di atas tanah berarti ya ini
self rig set position 0 1 4. Yang mana 4 tadi kan ya posisinya tetap ya, tengahnya itu. Nah 1 Y nya 1, berarti Y kan bergeraknya ke atas tuh. Nah berarti di sini dia kan menempatkan kamera sedikit di atas tanah, berarti 1 ini dia tuh agak sedikit di atas tanah. Selanjutnya ada dari block sky geometry sampai dengan self scene at sky. Nah fungsinya ini apa? Pada blok ini dia tuh membuat bola besar sebagai langit, lalu mentekstur bumi di bagian dalam bola, serta memberikan kesan lingkungan 3D tertutup. Nah jadi dari sky geometry ini sphere geometry radius 50, yang mana dia tuh mengambil gambar bola, lalu earth tekstur image sky earth PNG, yang mana dia tuh mengambil dari database image ini kan ada tuh sky earth PNG. Nah dia ini mengambil ya gambar seperti sky earth itu, tampilannya seperti ini ya, seperti langit pada bumi ya. Oke. Nah, lalu tekstur material, dia mentekstur gambar ini sky earth ini, lalu mesh membuat objek 3D ya. Nah selanjutnya ada dari grass geometry sampai dengan self scene at grass. Nah fungsinya ini apa? Dia ini membuat lantai besar ya, lantainya itu dari apa, rumput gitu loh, lalu mengulang tekstur agar tidak pecah, serta memutar bidang agar horizontal. Nah jadi rectangle geometry width 100 hex 100. Nah sini grass tekstur, ini mengimpor gambar grass, gambar rumput gitu, seperti ini grass, terus seperti ini ya, seperti itulah. Nah di sini yang di memutar bidangnya ini grass rotate x ini negatif 3,14 kali 0,5. Selanjutnya ada dari blok sphere geometry sampai sini self scene at self sphere. Nah pada blok ini dia ini membuat bola sebagai objek utamanya ya. Objek pertama pas kita jalani input ini dia langsung ini muncul gitu loh, sebagai objek utama, serta dia ini memberikan tekstur grid. Tekstur grid itu dari mana? Dari ini, dari sphere tekstur image or grid.png. Jadi mengambil gambar grid. Jadi gambar grid ini seperti ini, yang mana dia ini akan ditaruh di dalam gambar bolanya. Dia ini membungkus bola gitu loh. Jadi yang bolanya itu gak ada warna apa-apa ya, transparan lah, putih gitu, dibungkus oleh warna ini, warna dari gambar grid.png ini. Nah lalu bola ini diletakkan di atas lantai dengan set position ini 0 1 0. Jadi bolanya ini sedikit di atas tanah atau di atas lantai ya. Selanjutnya ada nih baris self post processor, self renderer, self scene, self camera. Nah pada blok ini dia itu scene tidak langsung dirender ke layar, tetapi ke render target tekstur terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada dari blok self processor add effect bright filter effect 2,4. Nah dia ini fungsinya ini untuk menyaring hanya bagian yang sangat terang saja. Lalu ada dari ini baris self post processor add effect horizontal blur effect. Nah fungsinya ini sama ya nih, sama ini juga vertical blur effect, hanya bedanya ini gerakannya saja. Yang pertama horizontal itu ya datar gitu, kiri kanan, vertikal berarti ya atas bawah. Nah dia ini fungsinya itu untuk membuat blur dua arah, yaitu tadi dua arah, atas bawah dan kiri kanan. Jadi efek cahayanya itu jadi menyebar gitu.
Lalu ada dari main scene, self post processor render target list 0 tekstur sampai dengan self post processor add effect, additive blend effect. Nah, di sini dia ini fungsinya untuk menggabungkan hasil blur tadi dengan scene asli sehingga menghasilkan bloom effect. Ya, efek terang begitulah. Nah, selanjutnya ada dari fungsi update. Dari dev update self ini, dia ini setiap frame kamera tuh diperbarui berdasarkan input. Lalu scene-nya di renderer melalui post processing-nya. Ya, jadi dia mengambil self post processing render, serta update, read update, mengambil self input serta self delta time. Yang terakhir ada pada block test screen size 800/600.run. Nah, berarti dia ini fungsinya untuk membuat instant class text test, lalu membuka windownya itu 4:3 lah, lalu menjalankan loop aplikasinya tes ini. Oke, langsung saja kita jalankan bagaimana outputnya. Nah, jadi outputnya ini seperti ini, yang mana ada gambar bola sebagai objek utamanya, lalu di bawahnya ini di lantainya ada grass gitu, rumput, lalu di sekeliling di atasnya itu ada gambar langit, bumi gitu. Nah, cara menggerakkannya gimana? Cara menggerakkannya itu ya seperti kita hendak memain game gitu lah. Kalau maju mundur, kiri kanan berarti pencet WSAD. Ini maju mundur, W, S mundur, A ini kiri, D kanan. Nah, lalu bisa juga atas bawah menekan apa ya? RF. R ini untuk atas, F ini untuk bawah. Nah, tapi dia ini nggak noleh ya. Nggak noleh. Bagaimana cara nolehnya? Kalau mau noleh, kita menekan tombol key I terus TG. Key ini untuk menoleh ke arah kiri. Tuh. Jadi itu bisa menoleh sejauh memutar gitu ya, 360 derajat. Lalu E juga untuk menoleh ke kanan. T ini dia untuk menoleh ke atas, nah sampai bisa nembus gitu ya. Lalu G ini untuk ke bawah, bisa ditembus juga. Oke. Jadi tuh kalau kita masuk dalam bolanya gitu ya gambarnya. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya terkait dengan kode script 10 light shadow 2.py. Selanjutnya saya mempunyai pertanyaan mengenai komputer grafik. Tuh, jadi pertanyaannya nih seperti ini. Jika grafika komputer akhirnya mampu mencapai perfection atau titik di mana mata manusia sama sekali tidak bisa membedakan antara simulasi digital dan realitas fisik, apakah kita masih bisa menyebutnya sebagai sebuah karya seni atau justru kita sedang menciptakan sebuah kebohongan visual yang menghilangkan nilai dari ketidaksempurnaan manusiawi? Nah, baik, saya akan tanyakan saja langsung ke AI ya. GPT lah. Nah, jadi jawaban dari ChatGPT seperti ini. Jika grafika komputer mencapai perfection, dalam arti dia ini gak bisa dibedain secara perseptual dari realitas fisik, maka statusnya sebagai karya seni tidak otomatis hilang. Namun makna seni ini bergeser dari hasil visual ke niat, konteks, dan pengalaman.
Ya, jawabannya seperti ini. Langsung saya ke kesimpulannya. Jadi grafika komputer yang sempurna dia tuh nggak otomatis menjadi kebohongan, serta tidak otomatis juga kehilangan status sebagai karya seni. Dia ini menjadi seni atau manipulasi bukan karena tingkat realisme, tetapi karena niat, konteks, dan kesadaran manusia di baliknya. Ketidaksempurnaan manusia tidak harus tampak di permukaan visual. Ia bisa hidup di dalam makna, dan selama makna itu ada, seni ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk saja. Yang mana sebelumnya seni itu diciptakan oleh karya fisik manusia itu sendiri, kemudian berkembang modern menjadi bisa dibuat secara digital. Oke, mungkin itu saja terkait presentasi saya mengenai yang pertama graphic pipeline, lalu menjelaskan kode script, 10 like shadow 2.py, serta membuat sebuah pertanyaan. Oke, mungkin cukup sekian itu saja dari saya. Kurang lebih ya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.